buku absen terlebih dahulu. Apakah semuanya masuk? Masuk, Bu. Oke, semangat biar tadi. Karena pelajaran akan dimulai, kita perhatikan kesiapan kalian dulu nih. Dari buku-buku, alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran disiapkan di dalam kita. Tidak diperlukan, diharapkan dimasukkan ke dalam tas. Hari ini kita akan belajar akidah mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Coba perhatikan gambar ini dulu sebelum mulai. Menurut kalian apa sih yang terjadi di gambar ini? Silakan kayak dibully. Iya. Kalau kalian ada di posisi anak itu, apa yang akan kalian rasakan? Nah, kita sebagai muslim ini ya, apa yang sebaiknya kita lakukan jika melihat kejadian seperti ini? Mendoakan. Iya. Menasehati. Bisa merangkul. Merangkul. Jadi di gambar ini itu ada teman-temannya yang mengucilkan seorang anak itu. Gimana kita sebagai muslim jika melihatnya itu mengingatkan mereka kalau bisa melindungi. Nah, dalam Islam itu mengajarkan 4 adat dalam pergaulan. Dimana yang pertama itu menjaga sopan santun. Jadi kita itu harus menghargai teman, menjaga tutur kata meski itu sedang bercanda. Jadi kita jika bercanda itu tidak boleh berlebihan. Yang kedua, mengajak ke arah kebaikan. Dimana kita dalam pergaulan itu harus menjadi agen positif yang saling mengingatkan untuk ke arah kebaikan seperti beribadah, sholat, bertadarus atau belajar bersama gitu. Yang ketiga itu lapang dada dan suka membantu. Itu jadi kita dalam pertemanan harus saling memaafkan kesalahan teman kita dan selalu sedia membantu mereka jika sedang kesulitan. Jadi jika teman kita ini ada kesalahan kecil nih, kita itu harus memaafkan kesalahan mereka. Tapi jika kesalahan mereka besar, bisa dibicarakan terlebih dahulu. Jangan langsung melontarkan kata-kata jahat. Yang terakhir itu berlaku jujur dan adil. Jadi jika kita berteman itu tidak boleh pilih kasih di dalam pertemanan itu. Jika kita berteman dengan si A ini, nanti perlakuan kita kepada si A ini berbeda dengan perlakuan teman kita si B. Dan kita juga tidak boleh menyebarkan kebohongan atau hoax. Jadi kita tidak boleh menyebarkan kebohongan. Misal teman kita nih si A ini, tapi kita di belakang si A ini menyebarkan hoax kepada teman kita si B, nanti malah menimbulkan perpecahan sendiri. Nah, apa yang terjadi jika adat 4 adat itu tidak diterapkan? Ada yang tahu? Nah, ya, apa enggak? Nah, jadi akan menimbulkan dampak negatifnya, di mana muncul perilaku penyimpangan. Ada di sini ada 2, yaitu bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jika perilaku penyimpangan itu berdampak bagi diri sendiri itu, kita jadi kurang dipercaya di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat. Dan kita juga akan mendapatkan label yang negatif karena perilaku penyimpangan kita itu. Dan jelas jika di mata Allah Subhanahu wa taala kita akan kurang mulia. Jangan bagi orang lain seperti teman atau tetangga itu jadi malas mendekati kita. Karena takut dipengaruhi oleh perilaku penyimpangan kita itu. Nah, bagaimana cara menghindari perilaku penyimpangan itu? Ada yang tahu? Tindakan ibadah, Bu. Tindakan ibadah. Ya betul. Terus bergaul dengan teman yang berakhlak baik. Iya. Teman-teman yang baik. Mas,
jadi anak yang aktif di organisasi yang bagus Bu. Iya benar, itu sudah tertera di sini ya. Ya. Yang pertama itu birrul walidain. Jadi kita taat kepada orang tua. Mana jika kita taat kepada orang tua kan walaupun tidak semua ya, tapi selalu memberikan kita nasihat-nasihat yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus mengikuti nasihat-nasihat itu untuk kebaikan diri kita. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh. Jadi jika kita meningkatkan ibadah, kita akan terhindar, kita akan menghindari perilaku penyimpangan itu secara otomatis. Ya. Yang ketiga itu mengembangkan potensi diri dari positif. Jadi jika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan mengembangkan potensi diri kita, kita akan menghindari, kita akan menjauhi perilaku penyimpangan itu karena sibuk dengan mengembangkan potensi. Yang keempat, aktif kegiatan remaja seperti yang disebutkan Mas Fajar tadi. Jika kita aktif dalam kegiatan remaja seperti OSIS atau OHIS, kita akan sibuk dalam organisasi itu sampai kita menjauh, sampai kita lupa menghindari perilaku penyimpangan itu. Dan yang terakhir, bergaul dengan teman berakhlakul karimah. Nah, teman ini sangat berpengaruh ya dalam pergaulan dalam diri kita sendiri. Karena jika teman kita buruk, maka otomatis kita juga akan ikut buruk itu, berpengaruh gitu. Maka kita harus mencari bergaul dengan teman-teman yang berakhlakul karimah dan berakhlak baik. Oke, di sini gua ada 2 kasus. Ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok dan menyelesaikan soal-soal ini. Bagi 3, ini 3 yang Mas Yan punya soal. Udah semua berarti. Kelompok 1 maju terlebih dahulu. Kasusnya yang ini ya. Ya. Perilakunya itu mengajak Gimana kalau kita baru saja sore ini malas belajar, kita ngomong di bareng aja, semua mau ikut ya. Jangan deh, nanti kita belajar bareng. Setuju sama Siti, jangan aneh-aneh. Iya, nanti malah kena masalah. Nah, apa tadi? Ini tuh burungan ya. Perilakunya itu gimana mengajak teman bolos sekolah untuk bersenang-senang. Nah, apakah perilaku tersebut itu sudah sesuai dengan ada pergaulan Islam? Tidak sesuai. Karena apa? Karena dalam Islam itu seorang muslim dianjurkan untuk mengajak orang lain pada kebaikan, bukan pada keburukan. Nah, tadi bolos sekolah itu berarti mengabaikan amanah untuk belajar. Nah, hal itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jika kalian berada pada situasi tersebut, sudah dulu. Udah, oke. Gimana dari jawaban kelompok 1? Benar dong. Kita pos pada kelompok 1. Kelompok 2 silakan lanjut. Oke, ini kasus untuk kelompok 2. Besok ulangan fisika, ada yang punya contekan enggak? Kita bagi-bagi di grup ini aja biar semua dapat nilai bagus. Aman kok. Nah, perilaku apa yang ditunjukkan pada situasi tersebut? Situasi tersebut itu merencanakan, menyontek dan saling bagi jawaban saat ujian. Nah, kedua, apakah perilaku tersebut sudah sesuai dengan ada pergaulan menurut Islam? Tidak sesuai ya teman-teman, karena Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dan melarang bentuk kecurangan. Sudah Bu. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Benar? Benar.
mengajukan kasus 2 ini, teman-teman itu kalau setuju untuk ikut menyontek, maka itu termasuk perilaku yang buruk. Oke, selanjutnya kita main game singkat ya. Oke, kelompoknya seperti tadi. Jadi 2. Nanti kalian setiap kelompok memilih tiga kotak situasi. Di dalamnya itu nanti ada 1 kasus dan kalian jawab dari 1 kasus itu termasuk perilaku yang baik atau perilaku menyimpang. Dari kelompok 1 dulu. Pilih nomor mana? 3. Nomor 3. Temanmu yang menyebarkan gosip tentangmu dan menyakiti perasaanmu. Setelah beberapa waktu, ia meminta maaf dengan tulus. Ada Islami. Tidak Islami. Tuh. Hebat. Kelompok 2 dulu. Bilang, Nah, temanmu selalu bilang kalau kamu benar-benar sahabatku, kamu pasti mau bantu aku. Setiap kali meminta sesuatu membuatmu merasa bersalah jika menolak. Apakah manipulasi perasaan teman seperti ini ada di sini? Perilaku menyimpang. Tekok. Yeay. Hebat. satu lagi. 6. Sudah. 5. Sama-sama cek dulu tindakan saat guru sudah pergi kan kecelakaan agama Islami. Udah semua. Sudah. Kelompok 2 dulu terakhir. Aku. Tahu. Ada pencut ya? Belum. Tahu. Iya. Seorang Islam yang memang melakukan pembunuhan dalam temannya yang ia tahu kesulitan ekonomi tanpa memberitahu siapa pun meski niatnya baik yang tidak meminta izin apalagi dengan Islam. Perilaku menyimpang. Ya. Karena dia itu Ada Islami. tujuannya dia itu untuk membantu. Oh gitu ya. Tapi kan dia mencuri Bu. Oh, dia masuk uang ya? Oh, ini aku kurang konsentrasi. Terima kasih. Maaf, Bu. Ya, setelah kita belajar tentang adab Islami dan perilaku menyimpang tadi, apa sih yang kalian dapatkan? Kalau teman bergaul harus Pilih teman yang baik, berakhlak karimah, Sopan santun. sopan santun. Bila circle yang baik. Iya, benar itu. Dengan hal yang baik. Nah, jadi setelah pelajaran hari ini, Ibu harap kalian itu bisa menerapkan perilaku baik adab Islami tadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat itu memilih teman yang baik ya. Betul. Mari kita simpulkan materi yang tadi itu bersama-sama. kita dapat Dengan menerapkan adab Dalam Islam seperti menjaga sopan santun, menjaga kebaikan, sopan santun, kita dapat menghindari perilaku menyimpang dan menciptakan perilaku yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena waktunya sudah habis, Ibu tutup sampai sini. Ibu ada PR untuk minggu berikutnya, kesiapan halaman 60 sampai 62. Itu isi pilken dan uraian. Ibu kan di Mas Ibu ya. Siap.